Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Pemerintah Kecamatan Lede, yang terhormat Bapak Kapol Subsektor Kecamatan Lede, yang terhormat Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Lede, yang terhormat tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mawanah yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Sholawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW karena berkat limpahan rahmat dan kasih-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah atau 2024 Masehi dengan tema jadikan sholat sebagai penolong di dunia dan di akhirat, yaitu acara pertama pembukaan yang telah diisi tadi dengan lantunan sholawat dari Masjid Ta'lim Al-Mawanah. Acara kedua, mari kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Melani Putri Nangru dan sari tilawah oleh Indri Setia. Kepada yang dimaksud dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, laporan Ketua Panitia PHBI Kecamatan Lede. Kepada yang dimaksud dipersilahkan.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Lede, yang saya hormati Bapak TNI Pos Pengamanan Wilayah Kecamatan Lede dan sekitarnya yang sempat hadir pada malam hari ini, teristimewa Ustadz Zulkarnain yang sudah 2 malam menemani kita dalam perayaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang nantinya beliau juga akan malam ini membawakan hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Imam dan seluruh pengacara yang saya hormati, Bapak Haji, Ibu Haja, serta seluruh hadirin sekalian yang tak bisa saya sebut satu persatu yang saya muliakan, dan teristimewa Ketua Pengajian Al-Mawalah Desa Langgabu dan seluruh anggota yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah di malam hari ini, malam yang kedua kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Mawalah Desa Langgabu ini dalam kondisi alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang kita miliki di malam hari ini selalu berkelanjutan seterusnya, sehingga apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi kewajiban kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan itulah harapan kita semua. Amin. Salawat dan salam tetap terjunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh para sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai ke alam terang yang sampai kita nikmati pada saat ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian yang saya muliakan, selaku panitia, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh hadirin Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam perayaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yaitu malam kedua. Terima kasih juga kepada Ketua Pengajian Al-Mawalah dan seluruh anggota yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan kita semua mudah-mudahan di dalam kita yang hadir pada malam ini tentunya kita peduli dengan hari-hari besar Islam seperti ini. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan dengan Isra wal Mi'raj di tahun mendatang pada waktu dan tempatnya, insyaallah. Amin. Selanjutnya di tempat ini juga selaku panitia, tentunya dalam acara seperti ini mungkin ada khilaf dan kekurangan yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak, maka di tempat ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan saran pendapat atau usulan kepada kami, sehingga acara-acara seperti ini mungkin di hari-hari berikut akan lebih baik daripada malam ini. Dan saya berharap kepada kita semua, sesaat lagi akan membawakan hikmah Isra wal Mi'raj Pak Ustadz Zulkarnain yang kedua pada malam hari ini. Saya berharap beliau untuk menceritakan terkait dengan
luar negeri. Tapi malam ini saya berharap untuk menceritakan bagaimana terjadinya salat yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa yang diperlihatkan, tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, saya minta beliau kami menceritakan hal tersebut. Oleh itu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan lewat kesempatan di yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Usikum binafsi kitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, sambutan Kepala Pemerintah Kecamatan Lede. Kepada yang dimaksud dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kulli syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua PPU beserta pengurus Kecamatan Lede, yang saya hormati Al-Ustaz Zulkarnain Haji Layo yang menyebabkan bersama kita sudah malam ini. Mohon maaf Pak Ustaz, saya harus tadi malam bersama dengan saya, namun karena saya tadi malam itu dari Bobong tembak langsung ke Tiko Todoli karena ada permasalahan masalah jalan yang dipalang oleh rakyat terkait dengan jalan yang dibuat oleh balai yang harus menuju ke Lede pada bulan 2 ini. Yang saya hormati pula rekan-rekan TNI, walaupun dengan kesibukan tetap bersama dengan kita. Yang saya hormati para hakim syara sekecamatan Lede, khususnya di Lede Besar yang sedianya telah berperan bagaimana meningkatkan tentang Islam di Kecamatan Lede ini yang saya hormati. Majelis Hakim yang tidak henti memberi suatu tuntunan kepada generasi kita, karena tanpa dengan majelis hakim atau guru-gurunya sendiri, maka angkanya kita sekarang ini, generasi kita sudah akan memasuki masa jahiliyah. Hadirin yang sangat berbahagia, marilah pada kesempatan hari ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengedarkan tangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas yang diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini masih menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salam serta salam terjun kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ini menjadi pengikutnya yang setia, dan kita jangan terombang ambing dengan adanya pengaruh dunia. Karena jujur saja bahwa dengan pengaruh dunia, maka kadangkala iman kita akan terjual. Saya berharap bahwa dengan adanya keyakinan kita bahwa kita adalah merupakan pengikut dari Rasulullah, baginda Rasulullah SAW, moga-moga tekad dan itikat kita bahwa Islam itu adalah agama yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, lewat kesempatan ini
Saya cuma berharap kepada kita semua bahwa di desa Langan khususnya dan desa-desa yang ada di seputar kota di dalam kecamatan ini, masyarakatnya ini kurang lebih 8.720 orang. Itu di dalam kota ini. Namun malam ini kelihatannya dihitung dan jari. Layaknya bahwa masih banyak terketuk hati dari ibu kita, dari para bapak kita. Mungkin ini adalah salah satu bukti agama bahwa perempuan itu adalah punya peranan yang berpenting di dalam kehidupan, baik pendidikan maupun kesehatan maupun agama. Karena pendidikan yang pertama di dalam hidup ini adalah di keluarga. Siapa dia? Guru yang pertama adalah orang tua. Dia adalah mama sendiri. Jadi memang peranannya ada sangat penting sekali. Olehnya itu mungkin ini suara ini bergema sampai di luar. Saya berharap kepada seluruh masyarakatku, ujian dari Allah itu sangat pahit, sangat getir. Dikarenakan kenapa? Mengaku bahwa itu beragama, ternyata agama disepelekan, maka laknat yang diberikan oleh Allah itu sangat besar. Satu yang berbuat nanti merusak alam ini, maka semua akan merasa. Memang berbicara tentang masalah agama, apalagi kita ini kan sudah ikrar, tiada lain adalah janji dan sumpah kita melalui kita sebagai umat Islam, tiada lain ikrarnya ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tapi itu adalah bukan hanya merupakan suatu ikrar semata atau janji semata, tetapi punya makna dan seluruh di dalam kalbu kita, seluruh tubuh kita ini adalah sudah berpengaruh budaya agama itu sendiri. Jangan hanya kita mengaku Islam, tapi sesungguhnya kita tidak pahami tentang isi Islam itu sendiri. Kita sering memaknai bahwa Islam ini adalah Isa subuh asal maghrib. Bukan hanya tuntutan Islam ini adalah sholat, karena dalam rukun Islam itu rukun, salah satunya adalah sholat, tapi masih ada rukun-rukun yang lain. Oleh itu Islam itu bukan Isa subuh asal maghrib, itu kebanyakan bukan itu. Tapi Islam ini ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Jadi Islam ingin selamat melaksanakan ajaran Muhammad. Bagaimana supaya kita selamat? Maka langkah yang harus dilakukan adalah tingkatkan rukun Islam dan rukun iman itu sendiri. Salah satu rukun Islam yang ada di dalam teori adalah masyarakat salat. Coba kita mengenali. Jadi masalah sebagai penolong ya wal akhirat. Jadi akan terpikir kita kalau katakan bahwa Islam itu adalah Isa subuh luhur asar maghrib, bukan? Karena mengerti sejak kita tentang masalah Islam adalah bukan hanya semata-mata bahwa kita sudah sholat itu adalah ini adalah kita sudah Islami, tetapi masih ada ibadah lain yang harus kita kerjakan supaya Islam kita itu adalah mendalam di dalam kita. Itu baru Islam. Ingin selamat asal ajaran Muhammad. Di dalam tubuh Islam itu ada yang sebenarnya Ahmad. Di dalam tubuh bayi pun juga itu ada Islam di dalam tubuh. Kenapa sampai katakan bahwa di dalam itu hikmahnya daripada sholat itu ada Ahmad, Hamim adalah begitu pula di dalam kita berdiri. Di dalam berdiri ini sudah dari dia tadi itu sudah ada Islamnya. Sampai kusuk tersujud dan duduk. Olehnya itu, sehingga itu tidak kehidupan kita sendiri lagi. Perilaku kita itu adalah mencerminkan tentang suatu Islam, tapi harus kita dalami bahwa sesungguhnya Islam yang melekat pada diri kita itu adalah harus kita tahu. Bukan hanya semata-mata bahwa di dalam tubuh syarat itu sendiri adalah cuma rukun sujud, ada yang terkandung inti hakikat dan manfaat dari sholat
itu sendiri adalah ahmad pada diri. A itu adalah berdiri kepala, H itu dada, min awal itulah pusat, min akhir itu adalah kemauan kita, dan dal itu adalah lutut. Itulah ahmad, itulah hikmah tinggal di dalam satu sendiri. Makanya untuk firman kita selama ini seiring secara dengan Islami. Maka-maka yang mendengar luar sana akan terkesan hatinya bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanya sementara. Yang membawa kita lagi hanya sana adalah bukan ada kita, bukan kepentingan, bukan kecantikan, bukan kemewahan semata, tetapi yang membawa kita nanti ke alam surga sana tiada lain amal perbuatan kita. Melalui apa? Rukun Islam dan rukun iman serta ibadah pada lainnya, yaitu kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh itu, dalam kesempatan ini barangkali saya himbau bahwa momentum daripada Islam ini adalah perjalanan Nabi SAW untuk menerima wahyu dan salat. Mungkin ada kesempatan ini disampaikan oleh Pak Ustaz lebih mendetail lagi. Yang jelas kepada salat itu sendiri menuntut kepada kita agar kita itu tawadduh, agar kita itu jujur, disiplin dan berbuat baik kepada diri kita, kepada istri kita, anak-anak kita, kepada sesama. Olehnya dalam kesempatan ini saya berharap kepada kita semua yang hadir, jangan kita berikan dosa, jangan kita hanya pasrah diri, karena generasi yang kita akan hadapi untuk menggunakan generasi milenium ini tiada lain tantangan berat yang kita hadapi adalah memusnahkan jati diri Islam itu sendiri melalui iman-iman generasi kita. Kita tidak sadar bahwa dengan adanya HP ini sudah masuk pengaruh-pengaruh dari kafir. Bahkan sekalian tahu bahwa di dalam itu porno semua. Di situ ditampilkan mobil, di sini ditampilkan tentang video porno, telanjang dan sebagainya. Jadi kalau dari ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian tidak mengontrol tentang generasi kita, maka kita akan terjebak nanti dan kita akan yang dilakukan oleh dunia sekarang. Panikan global yang sekarang ini yang dilakukan oleh Israel di Palestina ini adalah salah satu itu suatu gerakan untuk memusnahkan daripada Islam itu sendiri. Melalui apa? Akhlaknya manusia, akhlaknya itu Islam sendiri. Dari sekarang generasi yang milenial ini. Lewat kesempatan ini Bapak Ibu sekalian saya berharap jangan kita bosan untuk menekan kepada generasi kita. Hanya melalui apa? Kita akan sholat. Karena saat ini sudah semuanya sempurna. Ajaklah, bujuklah, didiklah anak kita. Jangan hanya berumur itu ketika kita berumur di sekolah. Karena kehidupan pertama, pendidikan pertama kita adalah di rumah tangga. Kami di sekolah itu cuma 6 jam. Selebihnya dari 24 jam itu ada di rumah. Jangan lengah. Tapi ini kadang-kadang orang tua sendiri, walaupun anak-anak saya sebesar seperti ini sudah dia berikan ini HP-nya, tidak sadar bahwa di dalam itu anak-anak kita ini lebih, kalau kita dulu nanti sekarang kita sudah dewasa baru kita tahu itu bagaimana itu haramnya tentang hubungan seksi. Tapi mulai sekarang anak kita sudah tahu. Kenapa? Globalisasinya tentang masalah dunia ini sendiri. Olehnya jangan sampai nanti terbuai dengan adanya globalisasi dunia yang pada akhirnya mengorbankan agama kita. Melalui mana? Melalui akhlak. Saya khawatir, dunia khawatir bahwa ini mulainya Israel ini dihantam itu Palestina ini adalah salah satu tanda kiamat. Kiamat apa? Kiamat dunia kita tadi. Karena ada kiamat surga dan kiamat kubra, kiamat kecil dan kiamat besar. Lewat kesempatan ini saya belum kiamat dan menghantui kita semua. Tiada lain melalui anak-anak kita yang brutal tidak bertanggung tentang keislamannya. Lewat kesempatan ini saya berharap kepada Ibu Guru Ngaji di dalam nanti mendidik tentang bagaimana lantunan Al-Quran, tapi didik bagaimana itu akhlak itu sendiri. Dan orang tua pun juga sedemikian. Perlu saya sampaikan terakhir, tidak sadar diri bahwa kita sekarang ini sudah dimasuki dengan adanya narkoba. Dan dikatakan ini sudah ada narkoba yang masuk. Apa benar yang narkoba itu? Merusak
5 malam, saya pulang tadi malam, kemarin malam. Saya tanya malam kepada saya di Perli. Berapa hari malam saya pulang dari rumah begitu jam 2 malam. Masih ada perempuan yang berkeliaran di sini, sebenarnya perempuan. Kenapa? Lengahnya kita. Maka pada akhirnya dengan seperti itu terjadilah hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak kita. Bahkan dengan adanya kalian tidak sadari dampak daripada HP ini hamil banyak sekali perceraian yang turunnya saya dengar kemarin bagi dede ini banyak sekali yang tidak mudah. Dikarenakan apa? Karena HP. Karena ini adalah pengaruh global, pengaruh dunia. Untuk itu saya berharap kepada kita semua berperjalanan hikmah mulai saat ini sudah tercantum di dalam simbol berkat itu adalah ada pada kehidupan kita. Lewat kesempatan ini saya berharap apa yang disampaikan ketua PBI tadi kepada Al-Ustaz, tolong kikis pelan-pelan bagaimana itu salah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat kesempatan ini saya memberikan satu yang paling besar sekali kepada pihak PBI, bahkan topik-topik yang ada yang telah memberikan sumbangsinya sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan bagus. Terakhir, bulan 3 ini saya sampaikan ulang bahwa anak-anak kita, kafilah kita dari Kecamatan Lede akan diberangkatkan untuk mewakili Kecamatan Lede di dalam ajang musyawarah tilawatil Quran Kabupaten Yaakub ke-6 mulai dilaksanakan nanti itu jelas. Oleh itu saya berharap kepada orang tua anaknya nanti mewakili dan kecamatan ini berikan motivasi dorongan. Dan saya berharap kepada LPTQ dan PHP Kecamatan Lede serta rekan-rekan guru dan sekolah bahwa kemarin ini kita sudah melaksanakan seleksi mudah-mudahan dengan 1 hari ini kita akan kumpul mereka untuk kita pindah kembali karena merebut itu gampang tapi mempertahankan. Moga-moga di bulan 3 itu nanti piala bergilir piala besar sana tetap ada di Kecamatan Lede karena merebut itu gampang tapi bertahan dia susah. Semuanya tergantung kepada anak-anak di sini. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima mari kita saksikan lantunan sholawat dari TPQ Al-Karim Desa Langganu.
warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Wilayah Kecamatan Lede dan para aparatnya dan sebagainya. Yang kami hormati Ketua PKBI sebagai penggerak adanya kegiatan Hari Besar Islam di Kecamatan Lede. Satgas Pengamanan Kecamatan Lede dan sekitarnya dari bapak-bapak TNI yang sempat hadir, para imam masjid, hakim sarah, para pegawai masjid yang sempat hadir, yang kami muliakan, ibu-ibu majelis taklim sebagai tonggak pergerakan dakwah Islam di Kecamatan Lede, khususnya di Desa Langganu, Masjid Al-Mu'awwanah. Ini masjid terbesar di Kecamatan Lede, luar biasa. Hadirin dan hadirat, adik-adik semua yang saya banggakan yang sempat hadir. Adik-adik semua adalah generasi penerus bangsa yang merupakan masa depan negeri ini, khususnya Kecamatan Lede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Isra wal Mi'raj yang dimuliakan Allah, semalam kita telah berkumpul di Masjid Al-Ikhlas membahas tentang perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Makkah, atau dalam bahasa Al-Quran di Makkah, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu adalah perjalanan horizontal, perjalanan di muka bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 1. Tadi yang dibacakan adik-adik kita sering tilawah tadi, Farid dan sering tilawah, itu adalah surat Al-Isra. Itu membahas tentang perjalanan horizontal. Itu perjalanan Isra, belum membahas tentang Mi'raj. Ketika kita ingin melihat tentang perjalanan Rasulullah secara vertikal dari bumi ke langit yang ketujuh atau ke Sidratil Muntaha, maka data atau informasi yang bisa kita baca adalah informasi di dalam surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 18. Olehnya itu, karena semalam kita telah mengkaji tentang perjalanan horizontal di muka bumi dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, maka di malam ini kita akan membahas tentang perjalanan vertikal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha yang direkam di dalam Al-Quran di dalam surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 10. Sampai ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Rasulullah bukanlah orang yang sesat dan bukan pula orang yang lalai. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala yang ia ucapkan bukanlah keinginan dirinya, bukan kepentingan pribadinya, akan tetapi in huwa illa wahyu yuha. Semua yang terucap itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul
yang diajarkan oleh yang memiliki kekuatan yang besar, yaitu Malaikat Jibril. Di dalam terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia ayat 5 yang menjelaskan tentang Allamuhu Syadidul Quwa, yang dimaksud di situ adalah Malaikat Jibril. Zu mirratin fastawa, yang memiliki wajah yang asli. Jadi saat itu Malaikat Jibril menampakkan wajah yang aslinya. Kalau Jibril datang ke muka bumi, maka dia berwujud manusia supaya mudah dikenal orang dan tidak terkesan aneh. Ya, jadi dia berpenampilan sebagaimana masyarakat yang ada di tempat itu. Kalau dia datang di Lede, maka Jibril akan berwujud seperti orang Lede. Dia tidak akan berwujud seperti orang Arab. Kalau Malaikat Jibril datang ke Arab, maka wujudnya persis orang Arab dan pakaiannya pakaian Arab. Malaikat itu seperti itu bentuknya. Di mana saja dia berada, maka dia akan berwujud seperti wujud orang di tempat itu. Akan tetapi di saat perjalanan Rasulullah dalam malam Mi'raj itu, zu mirratin fastawa, Malaikat Jibril menampakkan wajah yang asli. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan tempat itu berada di ufuk yang tertinggi, yaitu di Sidratil Muntaha. Summa dana fatadalla, kemudian Malaikat Jibril mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana qaba qausaini aw adna, sehingga nampak seperti dua busur panah yang dipertemukan. Jadi ketika dua busur panah itu dipertemukan, dia bentuknya seperti huruf O, seperti huruf yang bundar. Ya, itulah mungkin yang dikatakan bahwa Rasul dipeluk oleh Malaikat Jibril dalam menyampaikan wahyu. Nah, cerita ini biasanya kita dapatkan di malam nuzul Quran. Cerita tentang ketika Malaikat Jibril menyampaikan wahyu di Gua Hira. Nah, di dalam surat An-Najm ayat 6, ayat 9 itu menceritakan bahwa itu terjadi di ufukil a'la. Boleh jadi di kedua tempat itu seperti itu. Rasul dipeluk oleh Jibril untuk dibisikkan wahyu ilahi. Fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu malaikat Jibril memberikan wahyu. Jadi wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'auha ila 'abdihi ma auha. Ini adalah peristiwa yang paling pokok di malam Mi'raj, yaitu Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Rasul tidak berdusta terhadap apa yang dialaminya itu. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jiwanya tidak pernah berdusta dengan apa yang dia lihat. Afatumarunahu ala ma yara. Olehnya itu tidak ada alasan sekecil apapun bagi umat Islam atau bagi siapa saja untuk membantah peristiwa itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Rasul juga telah berjumpa dengan Jibril pada momentum yang lain, pada peristiwa yang lain. Artinya Rasul ke Sidratil Muntaha atau ke Ufuqil A'la itu berkali-kali, bukan cuma sekali. Itu diceritakan oleh Al-Quran di surat An-Najm ayat 13. Walaqad ra'ahu, dan dia telah melihatnya lagi nazlatan ukhra, pada peristiwa yang lain. Inda Sidratil Muntaha, di mana peristiwa itu? Di Sidratil Muntaha. Jadi Rasul ke Sidratil Muntaha itu berulang-ulang. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekat Sidratil Muntaha yang dimaksud itu ada jannah. Jannah itu surga, Jannatul Ma'wa, surga al-Ma'wa. Jadi Jannatul Ma'wa itu di dekatnya Sidratil Muntaha. Idh yaksha sidrata ma yaksha, di kala itu Sidratil Muntaha dalam situasi atau dalam kondisi yang terkesan terhijau. Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatannya tidaklah menyimpang dan yang dilihat juga tidak dilampaui.
Jadi yang dilihat itu fokus cepat, tidak melenceng dari apa yang dilihat. Jadi apa yang dialami Rasul itu benar-benar penglihatan yang hakul yakin, ainul yakin, betul-betul pasti, bukan sebuah mimpi, bukan sebuah hayalan, bukan sebuah angan-angan. Itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ma zaqal basar wa ma tawa wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan peristiwa itu benar-benar beliau telah melihat sebuah tanda-tanda kebesaran ilahi. Inilah inti dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Di dalam ayat 1 surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Rasulullah tanda-tanda kebesaran kami. Di surat An-Najm ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan dia telah melihat semua tanda-tanda kebesaran itu. Dan di dalam kesempatan itu juga Rasul diceritakan oleh Allah bahwa walaqad ma kadzdzabal fa'auha ila 'abdihi ma auha. Dia tidak diberikan wahyu oleh Allah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan wahyu tentang sesuatu. Tentang sesuatu ini yang kemudian Rasulullah ceritakan bahwa itu adalah perintah salat. Perintah salat. Salat adalah sebuah tradisi para nabi. Para nabi alaihi wassalam telah melaksanakan salat. Bahkan sejak Nabiullah Adam, sejak Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam telah melaksanakan salat. Jadi salat itu adalah tradisi peribadatan para nabi. Entah bentuknya berbeda atau sama dengan salatnya Rasulullah yang diterima di malam Mi'raj, yang jelas salat itu adalah merupakan bentuk peribadatan seluruh para nabi, terutama Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Di dalam surat Ibrahim ayat 37, Allah menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim membawa keluarganya dari Mekah, dari Palestina, dibawa ke Mekah. Jadi perjalanan Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi Ibrahim jalan kaki dari Palestina ke Mekah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar keluarganya dan keturunannya melaksanakan sholat. Dicatat dalam Al-Quran ayat 37 surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana anni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku telah meninggalkan sebagian keluarga. Di sini dikatakan sebagian, karena sebagian ada di Palestina, sebagian dibawa ke lembah Bakar. Aku telah meninggalkan sebagian keluargaku di sebuah lembah yang tak berpuan dan tak satupun tanaman yang hidup di sana. Rabbana limuqimus shalah. Wahai Tuhan kami, aku lakukan semua itu agar mereka melaksanakan sholat. Jadi pada saat Nabi Ibrahim mengantar istri dan anaknya Ismail ke lembah Bakar, itu sudah berniat agar Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, Ismail dan ibunya, melaksanakan sholat inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Jadi Baitullah Haram di zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada. Ka'bah itu sudah ada, walaupun belum dalam bentuk Ka'bah yang sekarang ini. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Walinya itu ya Allah, gerakanlah jiwa manusia agar condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Limpahkan mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Itu Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabiullah Zakaria alaihi wassalam juga melaksanakan salat. Ketika malaikat datang kepada Nabi Zakaria dan malaikat menyapa Nabi Zakaria, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika malaikat menyapa Nabi Zakaria, saat itu Nabi Zakaria sedang sholat.
Jadi malaikat menyapa Nabi Zakaria di saat Nabi Zakaria sedang sholat. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Zakaria? Annallaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan wa minas shalihin. Bahwasanya engkau akan diberikan seorang putra yang bernama Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah, yang membenarkan kalimat-kalimat dari Allah, wa sayyidan, dan dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin, wa hasura, seorang yang penyabar, wa nabiyyan, seorang nabi, wa minas shalihin, dan dari hamba-hambaku yang saleh. Jadi ayat ini disebut Nabi Yahya adalah sayyid, sayyidan. Pertanyaannya, apakah Nabi Yahya layak disebut sayyid kemudian Rasulullah tidak boleh disebut sayyid? Semua cerita-cerita dari sekelompok orang yang mengatakan tidak boleh mengatakan sayyidina kepada baginda Rasulullah bertentangan dengan surat Al-Imran yang saya bacakan. Wa sayyidu hasura wa nabiyyu minas shalihin. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah koridor dan peraturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak boleh membeda-bedakan satu pun di antara para nabi. Jadi Nabiullah Zakaria salat dan malaikat menyapanya ketika dia salat. Begitu pula Maryam bukan nabi, tapi Maryam bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Maryam bisa bercakap-cakap dengan malaikat. Maryam seorang wanita suci, bukan nabi, tapi bisa bercakap-cakap dengan Allah, dengan malaikat. Ya, saya ulang lagi, Maryam bisa bercakap-cakap dengan malaikat. Di mana percakapan ini terjadi? Ketika Maryam diajak oleh malaikat, disapa oleh malaikat, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, disapa oleh malaikat, wahai Maryam, kunut. Jadi kalau ada yang bilang kunut tidak boleh, di zaman Maryam sudah kunut. Maryam diperintah oleh malaikat untuk kunut. Dalam surat Maryam ayat 42-43, ya Maryam qunuti li rabbiki, wahai Maryam, kunut kepada Tuhan. Oleh Kementerian Agama di sini terjemahkan, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhan. Ini gerakan sholat. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi, gerakan sujud, warka'i, ruku, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang lain karena Allah perintahkan untuk ruku. Maryam diperintahkan untuk kunut, ruku dan sujud. Ini sholatnya kita umat Islam. Maryam wanita suci diperintahkan Allah untuk kunut. Karena inti dari sholat adalah doa. Inti dari sholat itu adalah doa. As-sholat bermakna ad-doa. Sholat secara logat dan secara bahasa adalah, secara istilah, secara etimologi dan secara epistemologi, sholat adalah sebuah gerakan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi secara bahasa atau secara etimologi, sholat adalah doa. Kunut adalah doa. Makanya dalam sholat kita harus kunut. Ada salah satu mazhab dalam Islam yang setiap sholat itu ada kunut. Seluruhnya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kunut semua di rakaat yang kedua. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang kita pakai di Indonesia dan Asia Tenggara, kunut itu dilaksanakan di saat kita bangkit dari ruku di sholat subuh. Ya. Saat kita bangkit dari ruku sholat subuh baru kunut. Ada juga namanya kunut nazilah. Kunut ketika umat Islam dilanda musibah, bencana, ada namanya kunut nazilah. Kemudian
Nabi Musa alaihi wassalam tadi seorang wanita suci Maryam yang bisa bercakap dengan malaikat. Jadi walaupun dia bukan seorang nabi, tapi derajatnya sama dengan para nabi. Jadi wanita juga bisa mencapai derajat para nabi ketika dia bisa bercakap-cakap dengan malaikat. Moga-moga ibu-ibu kita menjadi salim al-muawana, insyaallah bisa bercakap-cakap dengan malaikat. Kita doa. Kemudian Nabi Musa alaihi salam juga sholat. Ketika di dalam surat Toha ayat 14, ketika Nabi Musa telah meninggalkan Madian, meninggalkan tanah kampung halaman mertuanya Nabi Shu'aib, kembali ke kampung halamannya di Mesir. Beliau berjalan membawa keluarganya, istri dan gembalanya. Ketika dia mencapai sebuah tempat di sebuah bukit, dan pada saat itu sudah masuk waktu malam, sudah gelap, dia melihat ada api di bukit itu. Nabi Musa izin pamit kepada istrinya untuk melihat api itu, mendekati api itu. Dia mencoba untuk mengambil api itu, semoga api itu bisa bermanfaat untuk perjalanan mereka di malam itu. Tapi ketika dia mendekati api itu, ternyata ada suara dari api itu. Dan di antara suara itu adalah yang terekam dalam ayat 14 surat Taha. Innani Allahu la ilaha illa anta. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Jadi api tadi itu bukannya Allah, tapi api tadi itu menarik perhatian Nabi Musa, mengajak Nabi Musa untuk sekejap meninggalkan keluarganya, untuk menyingkir dari jalan raya, mendekati bukit itu, untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Musa disebut dengan kalam Allah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi salat itu tujuannya antaranya di samping doa adalah aqimis sholata li dzikri, laksanakan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kemudian, apakah di saat kita sholat bisa mengingat Allah? Ataukah ketika kita takbiratul ihram, pikiran kita mulai terbayang segala hal yang tidak pernah kita pikir di saat sholat, kita langsung terpikir? Ada orang ketika belum sholat, dia ingat, dia lupa kunci motornya disimpan di mana. Tapi ketika dia sholat, teringat, oh kunci motor disimpan di sini tadi. Nah, ternyata di dalam kopiahnya barangkali. Ya. Artinya kita terkadang pada saat kita tidak sholat, kita tidak mengingat sesuatu. Tapi ketika kita sholat, kita teringat dengan sesuatu. Betapa beratnya sholat itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kita, ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kedua hal itu, sabar dan sholat itu kerjaan yang sangat berat, sesuatu yang sangat berat. Bersabar atas segala ketetapan Allah itu suatu hal yang sangat berat. Jadi sholat itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang benar-benar hatinya merasakan takut kepada Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa
berpikir dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh malaikatnya menyaksikan segala perhatian apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua direkam dalam dari sini kita harus merasa takut. Dengan rasa takut itu kita akan bisa bersyukur dalam sholat. Karena yang bisa melaksanakan kenikmatan sholat adalah orang ibadah Allah. Kita hanya berdua berdoa kecuali ada masalah. Bisa ingat? Hadirin jamaah Isra wal Miraj yang saya banggakan. Ya, adik-adik semua diharap untuk duduk tenang agar kajian kita bisa berlanjut karena ibu-ibu kita ingin mendengarkan kajian kita. Ya. Di dalam sholat juga kita diajarkan tentang etika, tentang moral, bagaimana kita bisa bercakap-cakap dengan Sang Pencipta. Di dalam sholat itu ada metodologi bagaimana kita berhadapan dengan Sang Pencipta, Sang Penguasa, Al-Malikul A'la. Seperti apa bentuk percakapan kita dengan Allah di dalam sholat? Yaitu ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Pencipta alam semesta. Kita memulai sesuatu dengan memuji Allah. Jadi agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah didikan, ini adalah moral, ini adalah metode bagaimana kita berhadapan dengan orang, di mana kita meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu kepada orang tersebut. Ini adalah metode, cara, didikan, akhlak, moral. Ada orang datang misalnya mau pinjam uang, tapi tidak menampakkan sikap membutuhkan untuk dipinjami. Datang dengan cara misalnya menjelek-jelekan orang yang ia mau pinjam uang itu, atau dia berbicara terkesan dia orang yang kaya raya, berhadapan dengan orang yang dan kemudian kita memuji orang tersebut, insya Allah orang tersebut hatinya akan lembut, hatinya akan damai, dan hatinya akan bisa menyayangi. Jadi memulai sesuatu itu dengan memuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Pencipta alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin,
yang menguasai hari kemudian, hari kiamat nanti. Lalu kita menyampaikan harapan kita, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in, meminta tolong. Ingat di surat Al-Baqarah kita diperintahkan ista'inu bis-sabri was shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Di dalam surat Al-Fatihah ayat itu diulang kembali. Kita disuruh mengulang ayat itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa bentuk pertolongan kita? Apa yang kita harapkan di dalam surat Al-Fatihah itu? Ingat, sholat tadi adalah doa. Kita langsung berdoa di situ. Ada unsur doa di dalam surat Al-Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta jalan yang lurus, karena hanya jalan yang lurus itu, jalan yang benar itu, yang bisa membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Di dalam surat Al-Fatihah itu, inti surat Al-Fatihah itu adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Jadi dari ayat pertama tadi, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, 3 ayat itu pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu baru mulai masuk menyampaikan kebutuhan kita, bahwa hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lalu inti dari permintaan kita yaitu ihdinas siratal mustaqim. Lalu di bawahnya adalah keterangan bentuk seperti apakah ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang kita minta itu bentuknya seperti apa? Itu dijelaskan lagi di bawah. Ditegaskan lagi, karena mungkin siratal mustaqim itu bisa bermakna luas, maka di bawahnya diberikan makna yang lebih khusus lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang, jalannya manusia. Jadi kita minta jalannya manusia. Manusia seperti apa? An'amta alaihim, yaitu yang engkau pernah berikan nikmat. Siapakah orang-orang atau manusia-manusia yang Allah pernah berikan nikmat itu? Di dalam Al-Quran, alladzina amallahu alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, para saksi. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, dan orang-orang yang baik. Ada 4 kriteria orang yang baik. Kemudian di ujung surat Al-Fatihah itu lagi ada penegasan lagi. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau benci. Jadi manusia yang dibenci bukan dalam golongan orang yang kita harapkan jalan. Jadi kita betul-betul mempertegas bahwa orang yang engkau berikan nikmat itu atau jalan yang kami harapkan itu adalah jalan orang-orang yang betul-betul kau berikan kekhususan, bukan jalannya orang-orang yang kau manahi, bukan jalannya orang-orang yang kau benci. Di akhir ayat itu, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi di dalam surat Al-Fatihah betul-betul dipertegas bahwa jalan yang kami minta itu adalah jalan orang-orang yang engkau pernah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Bukan jalannya orang-orang yang kau benci dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Diberikan penegasan khusus tentang kriteria, syarat-syarat jalan yang harus kita tempuh. Itu di dalam surat Al-Fatihah yang kita ulang-ulang di setiap rakaat. Setiap kita berdiri sholat itu diulang-ulang terus. Nah, dan olehnya itu kita diwajibkan untuk belajar, banyak membaca apa kandungan makna di dalam sholat.
Karena kalau kita tidak bisa memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu, maka sama halnya kita bernyanyi lagu berbahasa Kalilupa tapi tidak tahu bahasa Kalilupa, menyanyi lagu Bugis tapi tidak tahu bahasa Bugis, menyanyi lagu berbahasa Inggris tapi tidak tahu bahasa Inggris. Dinikmati alunan nadanya, alunan liriknya, tapi tidak mengerti apa kandungan maknanya. Olehnya itu harus baca arti dan makna dari surat Al-Fatihah. Itu pokok-pokok dalam sholat. Inti dari sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi saya ulangi lagi, di dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan bagaimana berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga itu adalah ajaran dalam berinteraksi, berkomunikasi, hidup bermasyarakat dengan orang yang lebih terhormat, lebih mulia, berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan orang-orang yang kita harapkan bantuannya. Itu harus menggunakan proposal seperti dalam surat Al-Fatihah. Jadi metode penyusunan proposal itu adalah surat Al-Fatihah, yaitu kita puji dulu. Setelah kita puji, kita berikan, kita menyampaikan harapan kita, lalu kita menyampaikan apa yang kita inginkan dan dipertegas bentuk seperti apa permintaan kita. Itu diajarkan di dalam sholat. Nah, olehnya itu kepada hadirin dan hadirat semua, untuk sering-seringlah membaca apa yang ada di dalam makna-makna sholat itu, bacaan-bacaan sholat itu. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita ruku. Apa yang kita baca di saat ruku? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang agung, Rabbiyal Azim, Tuhan yang agung, wa bihamdi, dan segala puji baginya. Kita memuji Tuhan terus-menerus di dalam gerakan-gerakan sholat. Ketika kita bangkit dari ruku, kita ucapkan Sami'allahu, Allah mendengar liman hamidah, siapapun yang memujinya. Kita harus mengakui bahwasanya semua manusia yang memuji Allah itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ada satu surat dalam Al-Quran mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan perbuatan baik khairan yarah, dia akan melihat apa yang dia lakukan. Wa man ya'mal misqala dzarratin, dan siapa melakukan perbuatan buruk sekecil apapun syarran, maka dia akan melihat apa akibat dari perbuatan itu. Tidak ada yang bisa lolos, karena segala sesuatu Allah telah menciptakan CCTV-nya, dan itu terekam dalam surat Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu ada malakutnya dan remote-nya ada di tangan Allah, dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Inna lillahi, kita semua dari Allah, wa inna ilaihi, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Raji'un, kembali. Jadi ulangi lagi, ilaihi raji'un, kepadanya kembali. Luar biasa. Tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fa'a, segala sesuatu akan lenyap, binasa, dan berakhir. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadirin jamaah Mi'raj yang dirahmati Allah, pada saat kita bangkit dari ruku membaca Sami'allahu liman hamidah, tersimpan di alam bawah sadar kita bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, benda sekecil apapun, bertasbih kepada Allah. Di dalam Al-Quran, di ayat-ayat di surat-surat yang terakhir, di seputaran juz 28-29, di sana banyak awal surat yang diawali dengan kata Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah segala apa-apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Atau dengan kalimat lain, yusabbihu
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih, senantiasa bertasbih kepada Allah. Kalau dia mengatakan sabbaha, itu artinya telah bertasbih. Kalau dia mengatakan yusabbihu, senantiasa bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Olehnya itu ketika bangkit dari ruku di setiap sholat kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengarkan semua yang demikian, termasuk benda-benda yang ada di totalitas jagat ini. Didengar pujiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satupun benda yang tidak berzikir kepada Allah. Olehnya itu kalau ada manusia yang tidak mau beribadah, tidak mau sholat, maka orang itu lebih terhormat dari pasir, lebih terhormat dari semut, lebih terhormat dari daun-daun yang kering, karena tidak satupun benda yang tidak berzikir dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ciptaan Allah ini beribadah kepada Allah. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semua yang di totalitas jagat ini fi falak yasbahun, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terkata di dalam surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar pada garis orbitnya. Zalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketetapan yang maha agung dan maha mengetahui. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul alim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa lal layli sabiqun nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan semua yang ada dalam totalitas jagat raya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang malas berzikir, malas mengingat Allah, malas bertasbih kepada Allah, malas melaksanakan sholat, maka dia lebih terhormat dari daun-daun yang kering. Daun-daun yang kering lebih terhormat dari pasir sebutir, lebih terhormat dari orang yang tidak mau sholat. Manusia diciptakan di dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik wujud, dalam sebaik-baik ciptaan. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan derajatnya pada derajat yang paling rendah, asfala safilin, serendah-rendahnya derajat. Mengapa demikian? Karena banyak di antara manusia itu tidak mau mengingat hakikat penciptaannya, tidak mau mengingat dari mana ia datang, di mana ia berada, dan ke mana ia akan kembali. Orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang menyadari tiga hal. Dia menyadari dari mana ia datang, di mana ia berada, dan ke mana ia akan kembali. Ketika kita menyadari tiga hal itu, maka insya Allah kita akan menjadi ibadah Allahil khashi'un, hamba-hamba Allah yang akan takut kepada Allah. Hanya hamba Allah yang takutlah yang bisa melaksanakan nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya zikir, nikmatnya tasbih. Orang yang takut kepada Allah akan senantiasa merasa bahwa kehidupan ini hanya sesaat saja, dan esok, entah besok pagi, entah lusa, entah nanti, hidup ini akan berakhir. Kita semua akan meninggal dunia. Tidak akan ada satupun yang tersisa di tempat ini. Manusia hanya hidup baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun atau 70 tahun. Kalau ada yang lewat dari situ itu bonus yang sangat besar. Karena Rasulullah hanya hidup 63 tahun. Ada satu muridnya, satu sahabat Nabi, umurnya 150 tahun, namanya Salman Al-Farisi. Beliau hanya murid, tapi hidup 150 tahun. Tapi Rasulullah, manusia termulia sepanjang zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, hidup hanya 63 tahun. Olehnya itu, hidup yang singkat ini manfaatkan semaksimal mungkin. Perbanyak ibadah, perbanyak sholat. Bila perlu sholatnya double 2 kali, tidak apa-apa. Sholat zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 3 kali, isya maghrib 2 kali, isya 2, double tidak apa-apa. Kenapa harus double? Yang double itu mengganti
salat-salat kita yang pernah kita lupa. Mungkin kita dalam perjalanan, mungkin kita dalam keadaan sibuk, mungkin kita dalam keadaan ada kegiatan yang betul-betul sulit untuk kita konsentrasi dalam salat. Maka kita ganti apa-apa yang kita pernah tinggalkan itu. Tidak ada alasan, harus ganti itu utang. Setiap utang itu wajib diganti, dan utang yang paling besar adalah utang ketika kita meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, kalau Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sibuk dalam sebuah acara, apakah itu acara perkawinan, acara kedukaan, acara sunatan, acara selamatan, lupa melaksanakan sholat, maka diganti pada waktu yang lain. Saat yang paling asyik mengganti sholat adalah ketika kita selesai melaksanakan sholat subuh. Sesudah sholat subuh, itu waktu yang tepat untuk olahraga. Olahraga ganti sholat yang dilupa. Jadi habis sholat subuh, ingat, kira-kira kemarin saya ini sholat zuhur apa enggak ya? Kalau tidak, sholat zuhur, dan habis sholat subuh, sholat zuhur. Ingat lagi, kemarin saya sedang asar apa tidak? Oh, saya lupa, sholat asar saat ini. Kenapa harus secepat itu? Tidak tunggu nanti zuhur baru diulang. Karena tidak ada jaminan bahwa Anda hidup sampai 1 menit, 2 menit ke depan. Banyak orang yang kita lihat saat ini masih sehat-sehat, segar bugar, kuat, tiba-tiba dengar stroke, meninggal dunia. Ada orang yang tidak merasakan ada tanda-tanda, tiba-tiba mati mendadak. Banyak kejadian. Dan ada orang yang sakitnya sudah bertahun-tahun di pembaringan, tapi ternyata dia masih hidup. Olehnya itu waspada. Kematian itu bisa datang kapan dan di mana saja. Allah berpesan, "Wa tadri nafsun maza taksibu ghadan." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak satupun jiwa yang mengetahui di belahan bumi mana ia akan menghembuskan nafas yang terakhir. Olehnya itu di dunia ini gunakan waktumu sebelum datang masa sulit. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dipertahankan. Waktunya sangat fleksibel karena waktu yang diberikan di dalam Al-Quran itu sangat fleksibel. Hanya 3 kesempatan Allah berikan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman itu ada ketetapan waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah waktu-waktu salat itu? Aqimis sholat, dirikanlah salat liduluki syamsi, ketika matahari telah miring ke arah barat. Itu waktu yang pertama. Ila wasaqil lail, dan ketika gelapnya malam. Itu waktu yang kedua. Wa Qur'anal fajr, dan ketika terbitnya fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya terbitnya fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ini sebagian tafsir mengatakan demikian, tapi sebagian mengatakan arti dari Inna Qur'anal fajri kana mashhuda adalah ketika fajar itu mampu menerangi benda-benda di muka bumi, maka saat itulah jatuh waktu salat subuh. Dan itu diperkuat dengan ayat sahur dan ayat buka puasa. Jadi waktu sholat itu juga diperkuat dengan ayat tentang perintah membatasi waktu makan di bulan Ramadan dan saat kita boleh makan di bulan Ramadan. Ayatnya seperti apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Di malam bulan Ramadan, makan minumlah kalian, terserah di jam berapa kalian makan minum, tapi ingat hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad, sampai benang merah benang hitam, hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad, sehingga sampai Anda bisa membedakan benang putih dan benang hitam dari pancaran cahaya sang fajar. Benang itu benda-benda di bumi.
bukan benda-benda di langit. Artinya warna-warna di muka bumi, entah warna hitam, warna putih, atau warna apa, itu bisa dibedakan dengan pancaran cahaya fajar. Maka itu stop melakukan aktivitas makan di bulan Ramadan. Dan itulah waktu subuh. Itulah waktu subuh. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai tiba waktu malam. Malam itu waktunya maghrib. Jadi maghrib itu terjadi ketika tiba malam. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga adalah wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Aqimis sholata liduluki syamsi, dirikan salat pada saat matahari miring ke arah barat waktu zuhur dan asar. Waktu ila ghasaqil lail, ketika gelapnya malam waktu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, ketika terbitnya fajar, itu adalah waktunya subuh. Jadi tiga waktu ini kemudian dipertegas oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu ketika awal saat matahari miring ke arah barat yang biasa kita gunakan untuk sholat zuhur pada jam 12 lewat. Kemudian ketika bayang-bayang benda itu sama dengan tinggi benda itu, itulah yang kita gunakan untuk sholat asar sekitar jam 3, jam 15 atau jam 15.40 atau jam 15.30, itu diperkirakan tingginya benda sama dengan bayangan benda sama dengan tinggi bendanya. Nah, kemudian ketika matahari tenggelam, itulah waktu maghrib. Biasanya kita gunakan ketika masih ada cahaya pancaran pantulan matahari dari arah barat. Nah, kemudian ketika gelap total kita gunakan untuk sholat isya. Nah, kemudian terbit fajar. Kita bagi jadi 5 waktu. Tapi Al-Quran hanya memberikan kita 3 waktu saja. Sebagiannya itu terserah manusia. Mengapa demikian? Karena zaman yang kita hadapi, umat Rasulullah SAW menghadapi sebuah zaman di mana kesibukannya luar biasa. Kita menghadapi sebuah zaman, sebuah era di mana kesibukan manusia itu luar biasa. Sibuk dengan pekerjaan di kantor, sibuk dengan pekerjaan kegiatan keluarga, sibuk dengan pekerjaan proyek, apalagi misalnya aparat keamanan yang bertugas menjaga jalanan ketika macet di perkotaan. Wah, itu harus kondisional, tidak bisa dipaksakan. Waktunya harus kondisional, dan Allah telah menegaskan 3 waktu itu sangat kondisional kecuali waktu subuh. Hanya waktu subuh yang mepet, yang lain itu kondisional, panjang. Makanya waktu sholat itu tidak bisa ada alasan untuk kita lalai, karena waktunya panjang-panjang. Allah kasih waktu sangat panjang, luas. Zuhur dan asar itu panjang, dari sejak miringnya matahari sampai gelapnya malam. Kemudian sejak gelapnya malam sampai terbitnya fajar, itu waktu yang sangat panjang, seharian itu. Jadi yang paling panjang waktu sholat adalah waktu maghrib dan isya. Yang kedua adalah waktu zuhur dan asar, karena sejak miring sampai tenggelamnya. Waktu yang paling singkat untuk sholat wajib adalah waktu subuh, karena hanya sesaat ketika terbit fajar yang bisa tembus ke tanah, saat itu kita mulai sholat, dan batasnya ketika terbitnya matahari. Tanda bahwa matahari telah terbit, ada cahaya merah. Ketika cahaya merah terpancar di ufuk timur, maka itu tanda bahwa matahari sudah berada di permukaan laut. Begitu pula ketika dia tenggelam. Ketika masih ada warna merah di sebelah barat, maka itu bertanda matahari belum selesai melaksanakan tugasnya di siang hari. Ketika gelap total, berarti tanda matahari sudah dibalik di dalam laut. Kalau kita lihat di permukaan laut di atas laut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ibadah sholat adalah ibadah yang penuh dengan toleransi. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat gampang dilaksanakan. Dan satu lagi kewajiban sholat yang harus kita laksanakan adalah sholat di waktu malam. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW saat Rasul masih di Mekah. Jauh
sebelum beliau hijrah ke Madinah. Beliau sudah mendapatkan perintah melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah mengangkat derajatmu ke derajat yang terpuji. Jadi kalau kita rajin melaksanakan salat tahajud, insya Allah derajatnya Bapak Ibu sekalian Allah akan angkat. Asa ayyab'atsaka, semoga Allah mengangkat derajatmu. Ayyab'atsaka maqaman mahmuda, pada derajat yang tertinggi. Jadi orang kalau dia seorang pegawai negeri, kalau rajin salat tahajud, insya Allah pangkatnya cepat naik. Itu Allah yang sampaikan. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Kalau dia adalah masyarakat biasa, Allah angkat derajatnya dengan berbagai macam cara, hanya Allah yang tahu. Kalau orang yang seorang dia pedagang, dagangannya akan laris untung, dan dia akan berikan inspirasi untuk bagaimana dia bisa menciptakan sistem perdagangan baru atau bentuk bisnis yang lebih baik, lebih bagus, lebih menguntungkan. Kalau dia seorang arsitek misalnya, atau seorang teknisi, Allah akan berikan ilham, inspirasi, diberikan intuisi, diberikan berbagai macam informasi dari berbagai arah agar dia mendapatkan informasi-informasi untuk bisa mencapai derajat yang tertinggi. Itu kekuatan sholat tahajud. Olehnya itu harus rajin-rajin melaksanakan sholat waktu malam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kajian ini sangat panjang, nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang lain. Insya Allah, yang penting Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan diskusi, kajian-kajian tentang kisah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wallahul musta'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa. Kepada yang dimaksud dipersilahkan. Di akhir acara peringatan Isra wal Mi'raj ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kedepannya kita benar-benar bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan ketekunan kita menjalankan ibadah sholat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Hamda syakirina hamdan na'in hamda yawabi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghaib min jami'il khairati fil hayati wal ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka
والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عن سيئها إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا وجداتنا المسلمين ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتعمل لنا وبينهم من خيرات ربي اغفر وارحم أنت الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين وزدنا علما وألحقنا بالصالحين وزدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا فيك قبل الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum